Seorang perempuan di Jalan Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur melahirkan di warung kelontong miliknya pada Selasa pagi. Sebelumnya sang suami dan warga setempat telah meminta bantuan ke klinik bidan terdekat. Beruntung ibu dan bayi perempuannya selamat setelah warga membantu persalinan tersebut. Dari pihak keluarga. Yang pegel perutnya mules, bini saya disuruh panggilin bidan bisa nggak? Ya udah saya berangkat, dia berangkat, saya jaga warung. Selang 2 menit kakaknya laporan lagi ke sini, katanya udah lahir. Ibu dan bayi perempuan tersebut kemudian dibawa ambulans ke klinik bidan untuk mendapat perawatan. Bayi perempuan ini lahir 6 hari lebih cepat dari perakiraan bidan. Bayinya lagi diajanin nih. Inilah detik-detik saat warga Dusun Rapah Ombo, Desa Pojoklitih, Jombang, Jawa Timur menandu Sigun, seorang warga yang sakit saluran kencing. Tandu yang dibuat pun sangat sederhana berupa kain sarung dan dipikul secara bergantian. Mereka harus menerjang jalanan licin dan berlumpur tebal. Perjalanan harus memutar melalui Kabupaten Nganjuk menuju ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Jombang. Meskipun hanya berjarak 3 km namun kondisi yang rusak sehingga dibutuhkan waktu hingga 2 jam. Namun jika menggunakan jalur biasa warga butuh waktu hingga 5 jam dengan jarak 9 km. Kan ada saran dari teman tadi lebih dekat lewat Nganjuk. Begitu. Kalau lewat Nganjuk medannya seperti apa? Sama atau Ya seperti? sama, tapi kan dekat begitu. Kini pria 62 tahun ini pun menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Jombang. Sementara warga berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan nasib mereka yang penuh keterbatasan. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, good morning. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali nih pagi ini saya kembali bisa menyapa Anda di rumah ataupun dimanapun berada. Karena tidak terasa juga nih 3 atau 4 hari lagi kita akan bersama-sama menghadapi bulan suci Ramadan. Otomatis apakah Anda sudah menyiapkan di mana akan bukber? Tapi ingat loh bukber ya, tidak boleh ngobrol. Aduh. Jadi diem-dieman gitu ya. Ya udahlah, udah paling pas. Emang bareng-bareng aja dulu sama keluarga. Nikmati quality time-nya ya, di rumah aja ya. Nah, di Good Morning punya informasi untuk Anda selama 1 jam. Saya Daniar Akhri. Saya Iqbal Kurniadi, langsung saja kita mulai Good Morning selengkapnya. Ya, walaupun Ramadan hitungan hari lagi ya, 3-4 hari lagi, tapi ini sudah pada naik nih barang-barang nih. Iya. Seperti yang satu ini, demi mendapatkan paket bahan pokok murah, ratusan warga di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini rela berdesak-desakan. Bahkan sejumlah ibu terlihat membawa anaknya yang masih balita untuk mengantre hingga terhimpit loh. Iya, mau nggak mau ya, karena harganya udah mulai naik nih. Nah, emang jelang Ramadan, harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah di tanah air merangkak naik. Pemerintah mengatakan akan melakukan intervensi jika harga bahan pokok sudah di atas harga wajar pada momentum Ramadan. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu dan lansia berdesakan saat membeli paket bahan pokok murah di Pasar Bangkal, Kecamatan Kota Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Selasa siang. Bahkan sejumlah ibu membawa serta anaknya yang masih balita ikut berdesakan untuk mendapat paket bahan pokok yang terdiri dari minyak goreng 1 liter, beras 3 kg, dan 1 botol minuman. Panitia dan petugas yang mengatur antrean warga sempat kewalahan lantaran warga saling berebut karena takut tidak kebagian. Menurut panitia, sekitar 100 paket bahan pokok ludes dijual dalam waktu kurang dari 15 menit. Ini satu, 35. Berapa satu bungkus? 35. 35. Iya, Anda tahu Antrinya, isinya apa? Ya? antrinya banyak ini ya? Ini sampai peluan. Oh, sampai bawa anak kecil ini antri? Iya, tadi saja gue. Program bahan pokok murah ini digelar dalam rangka peresmian Pasar Bangkal serta untuk keperluan warga berjualan takjil menjelang bulan Ramadan.
Tingginya animo masyarakat memburu bahan pokok murah bukan tanpa alasan. Jelang Ramadan, harga bahan pokok terus mengalami kenaikan. Di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten misalnya, harga daging ayam filet tembus Rp50.000 dari sebelumnya Rp42.000 per kilogram. Harga daging sapi hingga Selasa pagi masih bertengger di kisaran Rp140.000 dari sebelumnya Rp130.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengaku, akibat mahalnya harga daging sapi membuat konsumen tak mampu membeli. Omset pedagang pun turun hingga 50%. Padahal masih keberatan ya, yang namanya juga apa sekarang mahal, tambah lagi minyak mahal, cabai mahal, daging mahal. Atau gimana kita mau ininya? Kalau saya kan jual soto ya. Jelang bulan puasa, harga telur ayam juga mengalami kenaikan. Di Pasar Pucang, Surabaya, Jawa Timur, harga telur ayam naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram. Ria, salah satu pedagang menyebut, kenaikan harga terjadi karena tingginya permintaan untuk kebutuhan di bulan Ramadan. Hal serupa terjadi di Pasar Tradisional Kudus, Jawa Tengah. Selasa siang terpantau sejumlah kebutuhan pokok melonjak naik. Harga ayam potong yang semula Rp30 hingga Rp32.000 per kilogram naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sedangkan daging sapi yang semula Rp120.000 per kilogram kini menjadi Rp125.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan juga terpantau masih cukup tinggi. Untuk 1 liter dijual mulai Rp25.000 hingga Rp28.000. Ya, harapan saya sebagai masyarakat ya supaya harganya stabil saja, nggak usah naik karena juga pendapatan juga agak begitu naik. Sementara itu, pemerintah akan melakukan intervensi jika harga bahan kebutuhan pokok sudah di atas harga wajar pada momentum Ramadan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah sudah melakukan berbagai hal untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok selama momentum Ramadan dan Lebaran. Dalam batas wajar itu ditoleransi, ya tentu. Tetapi kalau sudah tidak wajar tuh nanti diintervensi untuk mengendalikan harga itu. Warga berharap harga kebutuhan pokok kembali normal sehingga pembeli dan pedagang tak mengalami kesulitan saat berusaha di bulan Ramadan. Tim Liputan CNN Indonesia. Bener juga ya tadi wawancara seorang warga bilang ya harganya semua pada naik tapi pendapatannya nggak naik. Iya, dan pemerintah juga akan mengintervensi supaya harganya turun. Tapi jangan sampai nanti kayak minyak goreng begitu ya. Akhirnya hilang semua sampai telur-telur hilang lah. Gimana ceritanya? Ya kan, udah harus semuanya direbus. Apalagi telur udah nggak ada yang bisa direbus ya. Nah kalau kita ngomongin soal kelangkaan minyak goreng nih, di tengah kelangkaan ini justru dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan nih. Di Jombang, Jawa Timur, seorang ibu rumah tangga ditangkap lantaran melakukan penipuan minyak goreng murah. Ini sampai Rp1 miliar loh kerugiannya. Ini benar-benar nggak kaleng-kaleng. Cuan di bulan Ramadan nantinya ya. Astagfirullahaladzim. Sementara itu, tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menemukan alat bukti dalam proses penegakan hukum terkait distribusi minyak goreng nasional. Ini kok jari putih dulu guys. Inilah video amatir pelaku penipuan minyak goreng murah yang didapat polisi sebagai barang bukti. Tumpukan kardus minyak goreng memenuhi halaman rumah pelaku. Video tersebut dibuat pelaku pada akhir tahun 2021 lalu. Berbekal laporan seorang korban dengan kerugian Rp150 juta, polisi pun membekuk pelaku di rumahnya di Jombang, Jawa Timur beberapa hari lalu. Pada Selasa sore, polisi menyampaikan banyaknya pesanan yang datang membuat pelaku tak bisa memenuhi permintaan dan muncul niat melakukan penipuan. Dari hasil penyelidikan, masih banyak korban yang belum lapor dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp1 miliar. Masih banyak korban-korban yang belum melakukan pelaporan kepada kami dan di situ kerugian kurang lebih 1 miliar karena ada beberapa korban yang nilai kerugiannya 300 juta. Di hadapan petugas, tersangka ES yang merupakan ibu rumah tangga ini mengaku menyesal atas perbuatannya. Ya itu kan kebodohan saya. Saya terjun bebas seperti itu. Saya tidak pikir panjang. Kalau mereka mengira uangnya ada pada saya, padahal uangnya nggak ada sama sekali sama saya.
Sementara itu, tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menemukan sebuah alat bukti terkait penjualan atau distribusi minyak goreng nasional. Meski KPPU sudah menemukan alat bukti, kepolisian dan Satgas Pangan masih mencari dan menyelidiki kebenaran informasi adanya mafia minyak goreng. Bukti surat dan dokumen kan juga ada ya dalam hubungan antara pemasok kepada peritel gitu ya. Artinya kapan terjadi perubahan harga. Nanti akan kita lihat sebelum terjadi dugaan pelanggaran dan sesudah gitu ya. Sejauh ini pemerintah bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses penegakan hukum jika ditemukan adanya permainan harga dan pasokan. Bahkan kepolisian dan Satgas Pangan menjamin rantai distribusi minyak goreng akan berjalan dengan baik. Tim Liputan CNN Indonesia. Beragam cara dilakukan warga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya yang ini nih, di Bogor, Jawa Barat ada puluhan penggali kubur dari berbagai pengelola tempat pemakaman umum mengikuti lomba gali kubur. Nah, informasi lengkapnya usai jeda di Good Morning.